Selamat malam teman-teman, kita kembali di channel saya dengan Dr. David. Kita masih melanjutkan pembahasan dengan Dr. Yusak, tamu kita yang sangat spesial. Buat yang belum kenal, saya sudah punya satu video sebelumnya. Saya kasih linknya di atas sini, nanti teman-teman bisa cek. Di situ kita bahas tentang saraf kejepit ya. Dan kali ini kita masih akan membahas berhubungan dengan saraf, berhubungan dengan nyeri. Ya ada sedikit kaitannya dengan saraf kejepit juga, karena itu kan menyebabkan nyeri. Jadi ada baiknya kalau teman-teman nonton dulu yang itu ya. Nah, kita di video kali ini kita akan membahas tentang intervensi nyeri. Nah, mungkin kalau video kali ini teman-teman agak jarang dengar ya, tapi ini menarik juga untuk dibahas. Kita masih dengan Dr. Yusak, kita akan mengulas tentang intervensi nyeri ya. Mungkin banyak orang yang belum pernah dengar apa sih itu intervensi nyeri. Dr. Yusak bisa memberikan gambaran luas tentang intervensi nyeri itu, Dok. Oke, jadi gini, apa sih intervensi nyeri ya? Jadi ini adalah suatu metode atau cara sebenarnya untuk mengobati nyeri. Dulu orang itu hanya tahu pengobatan itu adalah dengan obat dan operasi. Obat tidak membaik, maka pilihannya adalah operasi. Nah, kalau tidak berhasil dengan obat, lalu pasien merasa tidak perlu untuk lakukan operasi atau pengobatan tidak perlu operasi, ada namanya di tengah-tengahnya suatu manajemen intervensi nyeri, di mana adalah obat dihantarkan ke tempat sebagai sumber nyeri dengan menggunakan metode menggunakan alat atau jarum tertentu. Jadi obat itu bukan dihantarkan ke lambung atau lewat pembuluh darah, tetapi langsung disuntikan atau ditujukan kepada area yang menyebabkan nyeri. Oh, berarti bedanya sama obat biasa itu, Dok. Kalau obat biasa itu kita minum, dia harus dicerna dulu baru akhirnya bisa sampai. Sedangkan kalau dengan intervensi nyeri, kita bisa langsung memasukkan obatnya ke lokasi nyeri, Dok. Betul, jadi misalnya sakitnya di pinggang, maka obat itu bukan diberikan lewat mulut, tetapi dengan suntikan dia dimasukkan ke tempat yang terjepit tadi. Atau misalnya ada sakitnya di bokong, maka kalau obatnya tidak diberikan lewat lambung, mulut, tetapi langsung disuntikan ke tempat yang di bokong yang mengandung radang tadi. Ya, iya sih, memang namanya kalau langsung itu lebih efektif ya. Makanya mungkin ini yang menjadi pedoman bagi para wanita kalau mau ditembak itu mintanya yang langsung. Karena memang kalau tidak langsung itu kurang jos gitu ya. Ya dokter. Iya. Jadi, lalu Dok, kalau gitu Dok, kalau memang ada yang bisa langsung dan efektif, tapi kenapa tidak semua pasien itu diberikan intervensi nyeri yang seperti ini, Dok? Kenapa masih ada yang memilih dengan obat? Begitu, Dok. Ya, karena memang aturan pemberian terapi itu harus dengan segala minimal efek samping. Jadi memang pengobatan selalu dimulai dengan obat-obatan atau dengan fisioterapi. Bila dengan cara itu tidak membaik, maka kemudian bisa ditingkatkan dengan intervensi. Kecuali kalau misalnya orang itu datang dengan keluhan nyeri yang luar biasa, yang mengganggu aktivitas kantor kerja, sehingga kalau dengan berian obat-obat biasa itu memakan waktu yang cukup lama, maka tindakan intervensi ini bisa diberikan dengan segera. Ya tentu saja bahwa standar yang benar adalah tetap memberikan obat-obatan, kalau tidak bila membaik dengan tindakan itu baru kita lakukan suntik. Kecuali ada kondisi di mana si pasien merasa sakit sekali dengan hebat dan perlu segera untuk dilakukan injeksi. Lalu yang boleh melakukan tindakan ini siapa, Dok? Oke, jadi tindakan ini boleh dilakukan oleh dokter-dokter spesialis ya. Boleh dokter spesialis syaraf, tulang, bedah syaraf, rehab medik, ortopedik, kita disebut ortopedik, yang sudah mendapatkan pelatihan atau kompetensi tambahan terkait dengan tindakan injeksi ini. Jadi semua dokter yang sudah mendapatkan pelatihan tertentu dan mendapatkan sertifikat itu yang boleh melakukan tindakan. Kalau dukun boleh nggak, Dok? Boleh. Soalnya kata masyarakat kalau biasanya di rumah sakit tuh, Dok, kalau mereka udah nggak percaya kita, mereka bilang mereka mau ke orang pintar, Dok. Ya. Jadi dukun itu lebih pintar, Dok. Ya. Jadi tidak boleh, Dok. Ya harus Tidak ada boleh. izinnya, Dok, ya berarti. Ya. Ya, Dok. Kalau gitu, Dok, nanti kalau untuk mengantarkan obat ke lokasi nyeri ini, Dok, itu kira-kira prosedurnya seperti apa, Dok? Ya, untuk yang secara umumnya ada, Dok, biar ada gambaran buat teman-teman kita. Contoh ya, misalnya kalau kita mau memberikan suntikan pada wajah, ada pasien dengan nyeri wajah yang luar biasa, kita menggunakan suatu tools namanya
alat fluoroskopi. Kita menemukan dulu lubang mana yang mau dituju syarafnya, lalu dengan bantuan alat itu maka jarum itu bisa tepat persis ke area yang diduga. Bisa juga ada orang sakit pinggang di bokong misalnya. Kita bisa menggunakan ultrasound. Ya, ultrasound ini biasa dipakai untuk orang periksa kehamilan. Ini kita bisa pakai sekarang untuk melakukan prosedur injeksi ke tempat yang tuju. Jadi nanti alat itu diarahkan ke areanya, lalu jarum itu dimasukkan ke tempat yang dituju, baru obat dikeluarkan. Berarti ya tadi ada ultrasoundnya, berarti ultrasound tidak melulu untuk ibu hamil ya dok ya? Ya. Jadi kadang-kadang kalau teman kita laki-laki baru habis USG jangan kita ketawain dok, mungkin dia ada masalah lain. Ya, betul. Nah tadi bicara soal disuntik di bokongnya itu kalau untuk saraf kejepit bisa nggak dok? Bisa, justru pemberian injeksi dengan intervention pain management tadi ya, itu kita bisa sering lakukan pada orang-orang yang dengan obat-obat yang dimakan atau dengan sudah fisioterapi tidak ada perubahan, kita bisa lakukan intervensi ini pada kasus HNP. Bila tindakan ini tidak berhasil, baru dipertimbangkan untuk dilakukan operasi. Nah, buat teman-teman yang saraf kejepitnya nggak sembuh-sembuh udah lama, mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter ahli di bidang intervensi nyeri untuk mempertimbangkan terapi intervensi. Kok nggak tahu sih saraf kejepit itu apa? Makanya nonton dong video saya yang lama. Ada linknya tuh di atas ya. Ya dok, kalau gitu dok, untuk intervensi nyeri ini dok, dia satu kali tindakan untuk seumur hidupnya atau dia perlu diulang dok? Oke. Jadi begini, tergantung penyakitnya. Contoh begini ya, kalau pada kasus saraf kejepit, itu kalau dia sudah sembuh ya sudah. Suatu saat dia kambuh lagi 4-5 tahun yang akan datang, bisa diulang. Tindakan seperti ini juga dilakukan pada orang kanker ya, sakit kanker. Itu sakit kanker kita lakukan. Kalau misalnya dengan suntikan itu dia enak, merasa nyaman, tapi 3 bulan lagi dia sakit, ya kita bisa lakukan. Tapi ada prosedur-prosedur tertentu yang kalau dia tidak membaik, ya tidak usah diteruskan. Artinya tidak usah diulang. Berarti dia memerlukan suatu terapi tindakan lain lebih tepat, misalnya dengan operasi. Jadi 1 kali atau diulang sebenarnya tergantung dari kalau dia sudah hilang, ya tidak perlu diulang. Tapi kalau dia sudah hilang, tetapi kambuh lagi dengan jarak waktu tertentu, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu boleh diulang. Tadi ada sempat singgung suntik di yang untuk saraf kejepit dok, itu berarti suntiknya di tulang belakangnya kan dok? Betul, tulang belakangnya. Terus sakit tidak dok? Mungkin banyak yang takut nih mau disuntik di tulang belakang. Jadi begini, kita sebelum masukkan jarum itu kita lakukan bius lokal. Jadi tempat yang jarumnya akan dimasukkan, kita di kulit itu kita bius lokal, lalu pasien tidak mengeluh lagi, tidak merasa sakit lagi dengan tes jarum, baru kita masukkan obatnya. Selain di tulang belakang, yang biasa disuntik kemana lagi? Oke, satu yang paling banyak ya, kita bilang suntik mulai dari muka sampai kaki. Muka misalnya kita injeksi pada wajah. Orang-orang yang sakit namanya trigeminal neuralgia, sakit muka yang udah bertahun-tahun, yang sakit dengan obat-obat tidak mempan. Lalu masuk ke bawah ke leher, itu juga ada tindakan intervensi. Misalnya suntikan pada saraf kejepit juga bisa. Pada punggung yang ototnya kaku, ya, atau ada herpes. Ya, herpes itu juga kita bisa blok suntik di sarafnya. Lalu kemudian masuk ke bawah ke pinggang, saraf kejepit juga, atau kemudian ada otot yang kaku, masuk ke bawah itu ada radang sendi, ya kan? Atau di punggung itu ada pada pasien-pasien kanker, itu bisa lakukan situ. Lalu masuk ke paha, di situ ada sendi gangguan, kita bisa injeksi dengan ultrasound atau dengan siam. Lalu ke lutut sampai kemudian ke kaki dan telapak kaki, termasuk di dalamnya adalah injeksi pada syaraf-syaraf yang terganggu. Jadi banyak sekali ya dok sebenarnya tempat yang bisa dilakukan tindakan ini ya dok. Nah dibandingkan dengan obat konvensional yang kita minum, kalau kita pakai obat dengan terapi intervensi ini efek sampingnya beda tidak dok? Lebih untung yang mana sih dok? Jadi sebenarnya kalau obat-obat itu memang kan terbatas ya, karena dia memberikan efek gangguan ke ginjal, ke lambung ya. Tapi kalau injeksi itu yang kita khawatirkan ada 2. Kalau obat itu menggunakan steroid harus dipertimbangkan apakah dia punya gangguan diabetes atau 3, jadi gulanya tidak boleh tinggi. Yang kedua, yang biasanya bermakna itu adalah tekniknya. Kadang-kadang tekniknya itu ada yang sulit, ada yang ringan, yang berat. Pada kasus-kasus yang berat, di mana memerlukan tindakan yang lebih berat, nah itu biasanya kita sudah kasih tahu informed consent bahwa tindakan ini lebih sulit dan kadang-kadang ada efek samping tertentu, misalnya baal atau sarafnya
terganggu ya, itu bisa. Tapi kita sudah biasa kita sampaikan apa efek-efek samping yang mungkin terjadi pada satu prosedur. Jadi pasti dikonsultasikan dulu ya, Dok. Pasti, Keputusan ya. tetap diserahkan kepada pasien. Ya. Dari segi misalnya efektivitas penurunan nyerinya nih, Dok. Mana yang lebih cepat sih? Kalau obat tentu kan perlu waktu kan ya, karena dia kan harus lambung ya, kemudian diabsorpsi. Nah, keuntungan daripada injeksi ini adalah langsung pada tempat yang terganggu sehingga memberikan efek dua. Sebagai efek blok ya, dengan menggunakan lidocaine biasanya langsung terlihat dalam waktu kurang 15 menit. Tapi kalau efek daripada anti radang biasa kita tunggu sampai 3 sampai 5 hari. Lalu, Dok, ini mungkin untuk tanda supaya kita ngerti ya, Dok ya. Kapan sih kita, kalau kita nyeri itu, kapan sih kita bisa mulai mempertimbangkan untuk memikirkan terapi intervensi, Dok? Oke, pertama tadi saya bilang bahwa bila dengan obat-obatan yang biasa rutin diberikan, termasuk obat-obat penghilang rasa nyeri dan obat anti radang itu tidak memberikan dampak, dan kedua atau obat-obatan itu sangat mengganggu, misalnya gini, dia punya diabetes, obatnya bikin naik gula, dia punya sakit ginjal, dia tidak boleh diberikan obat-obat. Nah, itu kita bisa pertimbangkan untuk teknik injeksi. Lalu, Dok, ini banyak yang nanya nih, Dok. Kalau sakit sekali kan tidak bisa sembuh-sembuh dengan obat biasa, disarankan bisa memikirkan ini, Dok, terapi intervensi. Nah, kalau dia sakit hati yang luar biasa bisa tidak, Dok? Bisa intervensinya itu dengan orang-orang yang lebih rohani, lebih dewasa. Oh iya, Dok. Jadi itu beda ya, Dok. Tidak bisa dengan intervensi. Jadi kita mengurangi sakit hati ya, Dok. Sakit hati memang butuh relasi untuk memperbaikinya, Dok. Ya, Dok, baiklah, Dok. Mungkin sebelum tutup seperti biasa karena sudah ada tamu istimewa, kita harus mendengarkan pesan-pesan istimewa dari tamu-tamu istimewa kita. Kira-kira ada pesan-pesan, Dok, kira-kira berkaitan dengan penanganan nyeri buat kita, Dok? Iya, jadi gini, banyak orang awam itu berpikir bahwa kalau orang sakit lalu diobati, selalu berpikirnya adalah ini diberikan painkiller. Itu salah. Ini selalu tuh kalau saya berobat tuh pasien selalu bertanya, apa dikasih painkiller? Dokter selalu memberikan obat itu pasti berdasarkan kausanya. Misalnya penyebabnya adalah radang, tentu dikasih obat anti radang. Contoh seperti gini, kalau ada orang kena sakit tipes, badannya panas, dia dikasih obat anti tipes, antibiotik misalnya. Panasnya turun, berarti panasnya membaik itu karena infeksi sudah membaik. Tapi obat yang diberikan bukan obat turun panas. Sama, kalau ada obat, ada orang menderita nyeri, penyebabnya radang, maka diberikan anti radang. Jadi tidak usah khawatir kalau bila datang ke dokter memberikan obat nyeri, dan termasuk injeksi. Injeksi itu bukan dikhususkan untuk menghilangkan rasa nyeri, tapi justru mengobati penyebab daripada nyerinya. Kalau nyerinya itu ada radang, tentu yang diinjeksi adalah obat-obat anti radang. Kecuali pada kasus-kasus yang berat, di mana contohnya pada kasus kanker, ya, pada kasus wajah yang trigeminal misalnya itu dibakar sarafnya dengan radiofrekuensi atau dengan alkohol, tujuannya adalah mematikan sinyal listrik ke otak sehingga pasien tidak merasa sakit. Nah, ini dilakukan biasanya pada orang-orang dengan nyeri yang sudah sangat hebat, yang tidak bisa hilang dengan pengobatan biasa. Ya, begitu ya, teman-teman. Jadi intinya kalian itu bisa konsultasi sebanyak-banyaknya ke dokter kalian. Kalau ada nyeri yang sangat mengganggu, konsultasikanlah, karena mereka sudah bertahun-tahun belajar untuk bisa mendeteksi penyebabnya. Ya, saya saja ini untuk dokter umum kurang lebih 7 tahun, yang spesialis itu bisa belasan tahun. Nah, itu teman-teman tidak usah repot belajar itu, teman-teman bisa konsultasikan ke dokter kalian ya. Jadi jangan lupa untuk konsultasikan dan percayalah kepada doktermu ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda belnya ya. Salam sehat.